Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan selalu dan senantiasa kebaikan dan kenikmatan kepada kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita rasakan, maka itu adalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja kenikmatan yang ada pada kalian, maka itu datang dari Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk berselawat dan mengucapkan salam untuk beliau. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam untuknya. Allahumma salli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada pembahasan fikih muamalah kali ini adalah terkait dengan larangan menipu atau berbuat curang. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala mencela tindakan menipu dan berbuat curang terhadap orang lain. Begitu juga mencela pelakunya di dalam kitab sucinya Al-Quran. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala mengancam mereka, para pelakunya, dengan wail. Tafsiran para ulama, wail ini setidaknya ada dua. Yang pertama adalah wail itu salah satu dari lembah di neraka. Wail itu salah satu dari lembah di neraka. Kemudian ada pula yang menafsirkan wail itu artinya kecelakaan dan kerugian. Allah berfirman di
di dalam surah yang masyhur, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1. Ayat 1 Allah berfirman, ayat 1 dan 2 ya. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi 3 ayat. Ayat pertama sampai ayat ketiga. Allah berfirman yang artinya wailul lil mutaffifin, celaka atau wail bagi para mutaffif. Siapa mereka al-mutaffif? Yaitu orang-orang yang apabila mereka melakukan takaran untuk manusia, mereka minta dipenuhi. Maksudnya ketika mereka minta agar melakukan manusia itu penakaran untuk mereka, ya, mereka minta agar dipenuhi hak mereka. Takarannya pas, timbangannya pas. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun apabila mereka yang menakar atau mereka yang menimbang, maka mereka yang mengurangi. Ya, jadi enak di mereka, tak enak di orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mengurangi takaran dan timbangan ini akan mendapatkan ancaman berupa wail. Bisa maknanya adalah kerugian dan kecelakaan di dunia, bisa juga yang mendapatkan siksaan di lembah dari lembah-lembah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana dengan orang yang mencuri? Mengurangi takaran dan timbangan saja begini sanksi hukumannya. Lalu bagaimana dengan orang yang mencuri, ya, atau mencurangi? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita tentang nasihat atau wejangan yang dilakukan oleh nabinya Syuaib terhadap kaumnya. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 85. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza madayana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan kepada Madian, saudara mereka penduduk Madian, diutuslah Syuaib. Ia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang lain selain Dia. Telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian, maka penuhilah takaran dan timbangan dan jangan kurangi manusia, ya, keperluan mereka, barang-barang mereka. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi setelah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian bila kalian beriman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW demikian juga memperingatkan umat ini dari tindakan kecurangan, penipuan. Satu hari Nabi SAW pernah melewati dagangan berupa makanan, campuran makanan. Fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balalan. Lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam campuran makanan tersebut. Jari beliau mendapatkan ada basah, ya,
Faqala, maka Nabi mengatakan, ma hadza ya sah bit ta'am. Apa ini wahai penjual makanan? Qala, ia mengatakan, asabathus sama ya Rasulullah. Ia mengatakan, terkena hujan wahai Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahun nas? Maka Nabi mengatakan, tidakkah engkau jadikan ia itu ada di atas makanan sehingga orang-orang bisa lihat? Man ghasya falaysa minni. Lalu Nabi mengatakan, siapa saja yang menipu, mencurangi, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Atau dalam riwayat yang lain bunyinya begini, man ghasyana falaysa minna. Siapa saja yang mencurangi kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz seperti ini, laisa minna man ghasyana. Sama saja maknanya, bukan termasuk golongan kami ya orang yang mencurangi atau menipu kami. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, beberapa lafaz ya itu dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga merupakan ancaman bagi orang yang melakukan tindakan penipuan atau kecurangan. Ya, orang tersebut dianggap bukan termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim, pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah salah satu sifatnya melakukan kecurangan atau melakukan penipuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini para hamba Allah kita akan menghadirkan contoh-contoh bentuk kecurangan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kita akan sebutkan ya kecurangan yang terjadi dalam muamalah jual beli. Jadi berarti contohnya ini akan melebar, bukan hanya dalam masalah jual beli. Baik, contoh yang pertama ya, ini bahagian besarnya adalah terkait dengan kecurangan atau penipuan yang terjadi dalam jual beli. Nah, ini sekedar contoh dan bentuk. Bisa jadi nanti lebih ragam dan variatif. Yang pengalaman nanti tolong dikasih tahu juga ya. Mana tahu pernah melakukannya gitu ya. Gak apa-apa, kasih kabar saja. Yang pernah kita dapatkan, yang pertama, ini sampai-sampai di Arab juga begini ada. Yaitu apa? Jual buah-buahan, yaitu buah-buahan tersebut ya ditampilkan dan dihadirkan bahagian yang bagusnya dan menyembunyikan bahagian yang rusaknya di bagian bawah. Kemudian nanti dibungkus pakai plastik. Plastik apa namanya itu? Ya. Jadi dia nampak padat, ketat. Nah, karena tampilan plastik itu menjadi indah dia. Namun perlu diketahui bahagian bawah atau yang tersembunyinya, nah ini rusak, ada kerusakan. Yang dimunculkan adalah bahagian yang baik-baik saja. Ini merupakan bentuk kecurangan. Yang pernah melakukannya tobat ya. Baik para hamba wa rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya adalah contoh berikutnya. Ini dalam jual beli, masih dalam jual beli. Yaitu melakukan pencampuran antara bahan makanan atau barang yang asli dengan barang yang tidak asli. Contoh pencampuran ini seperti susu dicampur dengan air. Lalu dikasih nama susu murni. Nipu enggak nih? Nipu. Ya. Atau contoh madu asli atau murni? Madu ini asli atau murni? Yang cair. Kalau yang bisa nyuci piring, bisa senyum, itu madu apa ini? Oh, madu asli ya. Yang ada yang pengalaman kayaknya nih ya.
Jadi kalau yang bisa senyum itu madu yang lain. Yang kita ceritakan ini madu murni. Iya. Tapi murni itu perempuan kan? Ukhti murni gitu kan. Ya, itu berarti asli ya. Ya, pokoknya terserah antum lah ya pokoknya. Ya, kita bicarakan ini adalah madu yang cair. Ya. Nah, ini untuk menambah kuantitasnya ada cairan-cairan yang ditambahkan. Ya, lebih parah daripada itu sama sekali bahan bakunya bukan dari madu. Nah, ini yang tahu ini para penjual madu atau orang-orang yang berinteraksi dengan madu. Kita cuma dengar saja, tapi ada yang begitu. Ya. Jadi bahan bakunya, kita pernah dengar ada satu bahan baku yang bisa dijadikan sebagai madu tiruan. Lalu nanti dicampur dengan ekstrak tertentu, aromanya itu seperti madu. Ya. Dan yang bisa mengetahui yang seperti ini adalah pelaku poligami. Bukan ya? Bukan ya. Yang bisa mengetahui asli atau tidak aslinya ya para ahlinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah seandainya madu asli saja, madu yang benar-benar madu cairan itu, cairan madu itu asli, lalu dicampur dengan sesuatu sampai tidak bisa diketahui antara asli dengan tidak aslinya, ini saja bentuk kecurangan. Lalu bagaimana lagi dengan ya bahan baku yang seluruhnya ini tidak asli? Ini lebih parah ya. Lalu dijual dengan harga katakanlah murah ya. Tapi yang jelas dia sebut dengan madu. Orang termotivasi membelinya dengan orientasi ini madu, begitu ya. Baik, ini bentuk penipuan dan kecurangan. Atau bentuk campuran yang lain. Seperti minyak ya. Kalau tidak salah juga kabarnya ya, beberapa jenis minyak di pasaran ini yang dia merupakan bahan bakar itu ada campuran, tidak asli. Sehingga kadar oktan katanya, oktan. Kalau salah kasih tahu ya. Ini coba nebak-nebak nih. Kadar oktannya itu sangat rendah. Kalau tinggi bagus ya? Atau terbalik? Tinggi yang bagus, rendah campuran gitu ya. Katakanlah begitu ya. Yang jelas kabarnya ini ada campuran. Sehingga kalau beli di pasaran di mana gitu yang beberapa SPBU yang tidak terdeteksi, tidak terdaftar, maka ini bahaya. Akan membuat kerusakan pada mesin. Nah, begitu. Nah, ini bentuk kecurangan. Ya, walaupun mungkin kadarnya persekian barrel, ya, itu cuma sekian saja, sama saja. Ya, itu merupakan bentuk campuran. Lalu dikatakan ini yang asli, ya, ini yang dijual tanpa penyebutan campuran. Nah, gitu, tanpa disebutkan campuran. Tapi kalau orang tahu itu campuran, nggak akan mau beli. Kalaupun tahu, seandainya mereka butuh, maka mereka akan menekan harga, kan gitu mestinya. Tapi yang mereka jual dengan asli begitu. Maka ini merupakan bentuk kecurangan, penipuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Atau contohnya seperti dalam kasus hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melakukan tindakan memberat, ya. Ada sebahagian hasil panen, kalau tidak salah hasil panen, yang itu dijual dengan kiloan berat, ya. Maka sebahagian orang melakukan penyiraman terhadap
hasil panen itu yang nanti nilainya jadi tinggi, yaitu apa? Berat. Nah, seperti itu. Ada cara-cara begitu. Nah, ini bentuk penipuan. Ya. Jadi melakukan penambahan berat, ya, beratnya dengan cara tertentu, seperti contohnya disiram cairan atau disiram air, ya, seperti itu. Atau contohnya adalah melakukan pengecatan pada objek barang yang mau dijual, lalu menyebutkan, ya, bahwasanya ini masih asli, atau dia tidak menceritakan cacatnya. Contoh pernah tabrakan, ya, yang mungkin karena keahlian di dalam pengecatan, ya, dempul, pengecatan, ini nggak nampak. Tapi kalau mungkin melihat dari rangka, mungkin kalau mobil atau sepeda motor, ini ketahuan, ini pernah terjadi tabrakan. Nah, ini bentuk kecurangan kalau tidak disebutkan. Karena kita sudah pernah sebutkan, ya, kewajiban dari penjual adalah dia jujur dan menjelaskan cacat. Jujur dan menjelaskan cacat. Kalau cacat tersebut memberikan pengaruh bagi harga, seperti jadi berkurang harganya, dia tidak ceritakan, seolah-olah itu asli, bagus, selamat, ya, dari cacat, maka yang seperti ini merupakan bentuk kecurangan, bentuk penipuan. Baik para hamba rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga tadi masalah campuran ini ada yang terlewatkan, seperti contohnya adalah penjual minyak wangi. Nah, ini lupa ini ya. Ada campuran namanya sol. Sol. Sol itu yang jahit. Cairan yang untuk nambahkan pada minyak wangi namanya apa? Yang itu keras banget tuh, kalau kena kulit pipi, ya, kulit sebagian yang agak seperti hidung dan daerah mulut ini, itu perih rasanya. Apa nama cairan itu? Nah, itu dicampurkan di minyak wangi, ya, dicampurkan ke minyak wangi. Lalu dikatakan kalau di Medan disebut dengan bibit, paham ya? Padahal namanya bibit itu asli, ya. Dia tidak menceritakan bibit sekian persen, gitu. Mestinya dia ceritakan ini sebenarnya ada tambahan. Terkadang kan dari bibit yang banyak, bibit yang asli dengan jumlah yang banyak, kuantitinya banyak, itu dicampur sekian mili, ya, entah berapa begitu ya. Masih kental, masih asli, diputar sampai nanti dia, ya, bercampur sehingga enggak terbedakan. Disebut masih bibit. Padahal mungkin kadar sudah berkurang. Ya, nanti itu oleh penjual yang lain nanti dicampur yang lain. Kalaulah seorang penjualnya tidak mengetahui ini bibit yang keberapa, ya itu mungkin di luar kemampuan dia. Tapi kalau dia tahu, dan contohnya dia katakan begini, penjual minyak wangi, ya, saya tidak tahu apakah ini dicampur atau tidak. Yang jelas saya tidak mencampur. Nah, gitu. Itu sudah cukup. Dia jujur. Tapi ketika saya beli, ya, di toko atau di grosiran minyak wanginya, saya beli bibit, lalu ini yang diberikan. Adapun saya tidak mencampurnya. Nah, begitu, itu jujur. Tapi kalau dia katakan ini bibit, padahal dia juga ikut mencampur, ya, nah ini penipuan. Karena memang ada, saya tahu ada cairan untuk, ya, melarutkan minyak wangi itu dia. Ya, itulah yang membuat minyak wangi itu kehilangan kadar wanginya. Ya.
Yang pelakunya tolong ngaku ya. Maksudnya nanti cerita sama saya, kasih tahu. Memang gitu Ustaz. Atau ada yang lebih lagi gitu, nanti kasih tahu ya, biar pengetahuan kita agak bertambah gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada model lagi ya, ini contohnya adalah tukang jahit. Nah, tukang jahit. Tukang jahit yang memang bagus jahitannya, tapi kualitas bermain di mana? Di kualitas kain, bahannya, atau di kualitas jahitannya. Ya, tapi dengan harga yang mahal. Yang seperti ini maka ya bentuk kecurangan. Ya kalau dia mungkin kalau dia mau berlakukan, dia pakai level contohnya. Kalau model begini harga sekian, bahan sekian, gitu ya. Kalau model seperti ini, contoh mungkin sekali jahitan, ya, cuma sekali jahitan, bukan 2 kali jahitan. Atau kalau jahitan yang terbagus dia jelaskan, ya harga. Kalau jahitan yang bagus seperti ini dijelaskan bentuk jahitannya dan hasilnya yang sudah, ya. Dan itu dibedakan dengan harga bahan, contohnya harga bahan, kemudian ini hasil jahitannya seperti ini, yang model seperti ini, ya itu harga jahitannya sekian. Nah, begitu. Kalau yang mungkin yang biasa dengan sekali jahitan saja, yang mungkin dipakai beberapa waktu, mungkin setahun 2 tahun itu sudah koyak, sudah lepas dia jahitannya, nah itu butuh dijelaskan juga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebahagian juga bentuk kecurangan adalah dia melakukan penjualan di satu tempat yang memang disengaja dibuat remang-remang supaya cacat itu tidak kelihatan. Malah dengan seperti itu ya, maka malah tampak bagus sebahagian barang-barang. Ya. Yang seperti ini ya, ini merupakan bentuk juga menyembunyikan cacat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bentuk campuran yang ini juga belum kita jelaskan semua karena memang banyak melakukan pencampuran. Seperti contohnya ya, mencampur antara emas dengan perak, ya, atau perak ya dibungkus dengan emas. Dibungkus itu maksudnya dilapisi dengan emas, lalu dikatakan ini emas, ya. Sampai-sampai pun ahli emas terkecoh, ya, karena ketahuannya itu ketika dia dilarutkan atau dicairkan, nah, baru ketahuan, oh ini ada bahan yang dia bukan emas. Sampai ahlinya tidak bisa kecuali dengan cara dicairkan. Nah seperti itu. Nah ini merupakan bentuk kecurangan. Karena tentunya harga emas berbeda dengan harga perak. Harga perak berbeda dengan harga emas. Ya, jauh banget bahkan. Ya. Kalau sekarang saja 1 gram emas itu kalau yang 24 karat itu kurang lebih di atas 1 juta, 1.200.000, 300, ya. Pokoknya di atas 1 juta, ya. Kecuali kalau yang dia mungkin 18 karat, ya. Pokoknya makin rendah karatnya makin murah dia. Kalau banyak karatnya makin mahal dia. Kalau perak paling tinggi mungkin sekitar 30.000 satu gramnya, ya. Nah, jauh banget ya. Nah, coba kalau digabungkan, katakanlah ya, ada beli batangan emas, ya. Walaupun dia katakan batangan itu sekitar ya 15 sampai 20 gram, tapi yang dicampur di situ, ya, itu setengah gram saja dari perak, mungkin nggak akan terdeteksi. Ya ahli pun nggak akan terdeteksi.
Coba bayangkan itu setengah gram saja itu 500.000. Itu dari perak diambil, dihitung emas. Nah, udah berapa itu kerugian kan? Seperti itu para hamba Allah. Jadi, nah ini ya apalagi sekarang zaman teknologi yang begini-begini jago orang ya. Pencampuran antara asli yang asli dengan yang tidak asli ya, ini merupakan bentuk kecurangan. Kalau tidak dijelaskan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga contoh ya, pencampuran ini banyak sekali sebenarnya. Contoh adalah pencampuran spare part dari sebuah kendaraan yang dijual. Ya, spare partnya nggak asli, tapi baru. Orang terkecoh. Ya kebetulan barangkali ya, kalau yang lama, yang bawaan itu sudah berkarat dan nggak bisa untuk digunakan, ataupun kalau dibersihkan akan ketahuan dan kurang bagus barangkali karena sudah terlalu lama, maka diganti ya, diganti dengan yang tidak asli tapi baru. Sehingga begitu dibuka mungkin kapnya, dia termasuk mungkin nggak ahli ya dalam hal itu, ditengok baru semua gitu ya. Dan mobil tersebut atau kendaraan tersebut itu sudah dicet. Mungkin catnya dia ngomong ini catnya dempulan, tapi lihat bagus kan. Nah, tapi bagian spare part mesin-mesin itu semua sudah diganti, tidak diceritakan. Ya, yang seperti ini merupakan bentuk penipuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau bahas ini banyak banget ya, tapi sudah cukup lah ya. Pokoknya ada bentuk pencampuran, ada bentuk dia penyembunyian ya, penyembunyian cacat, sengaja menyembunyikan cacat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah berikutnya, tindakan kecurangan atau penipuan di dalam pernikahan. Wah, udah melebar nih. Tapi sebagian ulama memasukkan pernikahan itu bagian dari muamalah. Ya. Muamalah. Karena di sana ada interaksi satu manusia dengan manusia yang lain dalam urusan harta. Di mananya? Maharnya. Paham ya? Tapi walaupun itu bukan bentuk membeli perempuan ya. Jangan dikira ini para laki-laki ketika sudah bayar mahar itu beli perempuan ya. Keliru Anda. Ya, itu bukan membeli ya. Jadi pernikahan bukan jual beli, tapi interaksi satu manusia dengan manusia yang lain dalam urusan harta. Nah itu disebutkan oleh sebagian ulama termasuk apa? Muamalah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa contohnya? Nah contohnya adalah bentuk kecurangan atau penipuan ketika nazar nih, tahu nazar? Proses melihat itu salah satu ya proses yang syar'i di dalam pernikahan. Ingat ya, pernikahan dalam Islam itu tidak didahului dengan pacaran. Nggak ada pacaran dalam Islam kecuali setelah menikah. Ya. Nah, sebelum menikah tidak ada pacaran. Lalu bagaimana bentuk mengenal satu dengan yang lainnya? Ada proses-prosesnya. Seperti proses ya pertukaran informasi tentang si ya akhwat dengan ikhwannya, begitu. Ya.
Walaupun ini bisa tanpa harus disiasati pertukarannya. Contohnya ada comblangnya, lalu diminta, saya pengen nikah sama si fulan, bisa dibantu. Atau saya pengen nikah dengan fulanah, oh bisa. Anda mau pengen apa saja informasi tentangnya, ya, oh ini CV-nya. Apa CV? Cover. Apa itu? Kurikulum vitae. Nah, gitu ya. Maka lengkap. Sudah. Sampai saya minta nanti Anda nilainya. Kata orang yang pengen. Kalau saya lihat, mungkin saya duluan maju katanya. Nanti saya biar istri saya yang kasih komentar ya tentang si perempuannya. Baik. Pertukaran ini seperti ini bisa disiasati. Begini disiasati. Atau tidak disiasati. Contohnya dengan cara cari tahu. Oh, anaknya ya Bapak Fulan. Siapa namanya? Ini. Usia berapa? Begini. Ya. Sekarang apa latar belakang pendidikannya? Begini. Begitu dia. Itu ya nggak disiasati, cuma dia cari tahu sendiri. Orang dulu pun begitu. Jadi bukan nikah itu dalam Islam beli kucing dalam kantong, karung ya. Bukan beli kucing dalam karung, bukan. Seru kalau nikah dalam Islam ini, ya. Nggak perlu pacaran. Kalau pacaran nanti dijajaki hamil, namanya penjajakan, ya. Ya dijajaki, jadinya hamil. Nah begitu. Kalaupun tidak terjadi, pasti bosan. Tapi dalam Islam nggak begitu. Ada proses tadi apa? Mendapatkan informasi tentang calonnya. Bisa dengan disiasati dengan pertukaran informasi lewat comblang. Kalau laki-laki Pak Comblang, Bang Comblang. Kalau perempuan Mama Comblang atau Mbak Comblang. Ya. Nah berikutnya kalau cocok, nah baru melakukan nazar, melihat. Yang butuh melihat bukan hanya pihak laki-laki kepada perempuan, sebaliknya juga. Cuma pada umumnya laki-laki yang punya hasrat lebih, maka dia ingin melihat. Dan itu disyariatkan. Sampai-sampai dia mengatakan, undur ilaiha, lihat kepada dia. Ada seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin mengkhidbah si fulana. Apakah engkau sudah lihat? Belum. Undur ilaiha, lihat kepada dia, lihat. Jadi suruh lihat. Nah, melihat seperti itu. Nah, kasusnya kecurangannya begini. Ketika satu laki-laki datang kepada wali, dia ingin nikah. Yang dia dapatkan informasi tentang ya wanita, anaknya Bapak Fulan ini. Ya, si fulana, baik, dinador, dilihat, wah cantik, gitu kan, cantik. Sudah, lalu disepakati akad nikah lanjut. Begitu malam pertama ditengok agak mirip memang, agak mirip. Cuma kakaknya yang paling tua, jadi pun tua usianya. Nah gitu. Bedaknya itu yang membuat agak sama dengan adiknya. Nah gitu. Nah ini kecurangan. Ya. Pas pula dibuat remang-remang. Sudah apa? Sudah terjadi kebiasaan seorang pengantin di malam pengantin. Lu akad nikahnya gimana Ustaz? Akad nikahnya kunikahkan anakku kepadamu. Gitu bahasanya. Aku terima langsung katanya. Kan gitu boleh gitu kan. Tak tahu dia bahwasannya si perempuan ini punya kakak. Nah itu pula. Kakaknya belum laku-laku. Bapaknya bersiasat. Gitu caranya. Agak tinggi. Adiknya 19, dia 29. 10 tahun jaraknya. Gitu. 29 payah mau lakunya. Cantik memang tapi payah lakunya. Gitu. Karena tinggi usianya. Bapaknya bersiasat. Begitu. Nah itu kecurangan. Laki-laki tadi nggak bisa dia. Walah, kakaknya katanya. Aku pengen adiknya.
Apa aku tunggu mati kakaknya? Kalau mau dipasang dua nggak bisa, haram itu nggak boleh. Ya. Wa anta jama'u bainal ukhtain. Nah, itu termasuk terlarang. Menggabungkan dua saudari nggak boleh. Masalahnya akadnya dibuat dalam bentuk mubham. Mubham itu umum. Kunikahkan putriku kepadamu. Tuan kadinya nggak ada di situ. Biasanya tuan kadi nggak merepet dia kan. Apa maksudnya? Namanya siapa? Gitu kan. Nah ini enggak. Tuan kadinya nanti datang. Ya. Kuterima, langsung Pak kuterima katanya. Nah gitu. Ini pokoknya pakai madhab bukan Syafi'i ya. Pokoknya kuterima langsung. Jadi nah, dengan senyum-senyum ya dia itu nerima tamu. Ya, besoknya kecewa berat dia. Sebenarnya nggak kalah cantik, cuma masalah usia aja. Agak mirip dengan dia 30, dia pengen pengen 19, dapat yang 29. Nah gitu. Bapaknya nggak cerita. Padahal yang nampak di awal siapa? Adiknya, yang ditampakkan itu. Baik, itu bentuk kecurangan ya, seperti itu. Pernah kejadian begini? Ya. Kalau kejadian begini ya sabar aja lah ya. Sabar. Ya mudah-mudahan nanti dapat adiknya juga mudah-mudahan ya. Tapi jangan didoakan cepat mati istrinya ya. Bentuk yang kedua dalam pernikahan adalah ya kecurangannya adalah ketika nadhor ditampakkan dalam kondisi yang tercantik. Jadi dihias. Dirias dan dihias sampai tampak seperti asli. Ya, padahal mungkin wajahnya bopeng. Nah, contoh bopeng, ya. Sekarang nenek aja kalau dirias, wah jadi cantik dan muda, ya kan? Nenek itu. Ya. Apalagi mungkin memang asalnya masih muda, cuma ada sedikit bopengnya begitu. Nah itu dapat riasan dikit saja hilang dia. Ya. Apalagi nampakkan agak merah-merah begitu mungkin, ya seperti kelihatan asli gitu dia. Nah ini merupakan bentuk menyembunyikan cacat. Sengaja itu bentuk kecurangan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi dirias untuk menutupi cacat seperti tadi pada wajah atau warna kulit. Warna kulit. Ya, mungkin ada sebahagian anak-anak itu yang berbeda warna kulitnya dengan orang tuanya. Ayah dan ibunya putih, saudara dan saudarinya putih. Ini lain sendiri, bukan karena selingkuh, bukan. Karena gen dari kakeknya. Ada rupanya kakeknya ini nyusup dia dulu, ya. Warnanya agak gelap rupanya, ya. Rupanya dapat turunan dari cucunya kena nih. Si kakek atau si nenek gitu, gelap warnanya. Ya. Orang yang nadhor ini nggak sadar dia. Ya, karena pertama mungkin juga remang-remang, yang kedua mungkin juga tadi dipoles. Ya. Apalagi ada penutup apa namanya? Satu skincare atau apa begitu yang bisa nutupin warna kulit. Ya. Nampak dia putih atau apa pucat pasih gitu ya, bukan? Apa kuning langsat ya, kuning langsat. Nah, jadi tertipu. Nah begitu sudah jadi istri baru ya kecewa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Nah, begitu juga ya, bisa jadi bukan dari pihak perempuan, tapi dari pihak laki-laki. Ya, dari pihak laki-laki. Contohnya bukan dari sisi fisik, tapi dari sisi contohnya kekayaan. Dia datang dengan apa? Dengan mobil contohnya. Iringan mobil. Nadhor saja mobilnya sudah orang mungkin nilainya, wah ini orang berada ini. Iya, ada di sini dia. Berada di sini ya. Ada, berada. Nanti ketika dia apa? Pertama kenalan dulu, datang berkenalan sama pihak keluarga si perempuan, datang dengan satu mobil. Ya. Orang tuanya sebenarnya nggak menginginkan, misalnya orang tua perempuan, nggak ingin yang begini-begini, tapi datang dengan mobil, satu mobil. Ternyata charteran, dicharter mobilnya itu ya. Mercy pertama. Ketika nadhor kali kedua, ya itu lain lagi mobilnya. Sampai wah, masya, tampilannya necis. Ya, necis banget. Sampai nggak perlu ditanyakan. Ya. Atau dia mungkin sengaja menyebutkan hal-hal yang itu bukan pada dirinya. Pekerjaannya, itu pun kalau ketika ditanya, itu mobilnya? Iya, mobil saya katanya. Sampai mungkin ketika iringan pernikahan, ya datang untuk akad nikah, keluarganya datang dengan mobil-mobil mewah contohnya. Begitu nikah, nah tinggalnya ya mungkin di rumah kontrakan, nah begitu ya. Pekerjaannya juga mungkin nggak seperti yang disebutkan. Nah ini kecewa, ini menipu pihak keluarga perempuan. Itu yang pertama. Bisa juga berikutnya adalah ya menyembunyikan tentang akhlak. Contohnya mungkin pemarah atau punya penyakit epilepsi. Kalau kumat dikit, ya, lihat istrinya aja gitu cantik terus tumbang dia. Ada yang begitu ya. Lihat cantik istrinya, tiba-tiba kumat dia, istrinya nggak selera lagi habis itu. Ya. Ganteng-ganteng kok epilepsi katanya, tiba-tiba kumat gitu dia. Istrinya mulai buka satu, sudah mulai dia meper. Berikutnya begitu yang buka lagi yang di lainnya gitu ya, udah tumbang terus apa? Kalau orang Jawa bilang kejet-kejet. Gitu. Ya, apa namanya dia? Bergerak-gerak sendiri. Nah seperti itu. Itu cacat begini, itu harus diceritakan. Ya, nggak boleh disembunyikan. Dan boleh ya. Kalau itu terjadi, ya bisa salah satunya membatalkan. Kalau si suami boleh dia langsung menjatuhkan talak, ya kemudian atau kalau pihak istri dia gugat cerai dan itu diterima, ya seperti itu. Jadi di fashun nikah, dibatalkan nikahnya. Ya. Sebenarnya bukan gugat cerai, ya lebih tepat khulu, ya dibatalkan akad nikahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Atau contohnya akhlaknya. Dia ternyata pemarah, pengguna narkoba, ya, perokok berat contohnya. Ya, peminum minuman keras. Yang seperti ini. Ya ini cacat. Ya, cacat. Yang mestinya diceritakan terlebih dahulu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik berikutnya, bentuk penipuan dan kecurangan di dalam nasihat. Nah ini sebenarnya tertuju kepada saya yang begini, tapi nggak apa-apa saya sebutkan. Apa contohnya? Ya, bentuk kecurangan dalam nasihat, yaitu tidak ikhlas, ternyata mengharapkan dunia. Buktinya apa? Nah ini ya. Dan ini sebenarnya pernah disarankan sebagian asatidzah juga. Dan saya sarankan juga. Apa itu? Yaitu penceramah mubalik atau ustadz
yang hadir itu ternyata menentukan tarif. Kalau seperti ini tidak usah diundang lagi. Begitu. Saya sarankan begitu, sama. Ustaz Firanda, hafizahullah, ustaz-ustaz yang lain itu pernah menasihatkan begitu. Jangan undang ustaz yang menentukan tarif, tidak usah diundang. Jangan diundang. Begitu. Dan nggak ada urusannya dia menentukan tarif, nggak ada urusannya. Ya. Seperti itu. Kalau menentukan tarif itu tidak ikhlas, tinggalkan. Demikian. Atau contoh, ya, pernah diminta untuk hadir dalam undangan. Undangan mungkin ceramah, kajian, begitu. Ketika mungkin, ya, diberikan amplop untuk transport, katakan begitu, untuk transportnya. Ternyata dirasa kurang sama sang ustadz. Ketika diundang pada kali berikutnya banyak alasan. Kalau seperti ini, sampaikan kepada pihak lain, jangan mengundang orang seperti ini. Ketahuan sesungguhnya tidak ikhlas. Nah begitu, itu bentuk kecurangan sebenarnya. Ini nasihat bagi kami ya para ustadz. Tapi ini bagi antum juga. Ya. Apa yang mau didapatkan dari orang seperti ini? Kalau dia nggak ikhlas dalam penyampaiannya, ya, bertarif. Ya, amplop yang diberikan kalau nggak besar, nggak sesuai dengan seleranya, maka cari alasan untuk tidak hadir lagi, kan begitu. Atau contohnya, kalau ada yang lebih besar lagi tempat yang lain, maka dia apa? Beralih ke sana dengan banyak alasan, contohnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah, kadang begitu. Nah ini juga, kalau dapatkan yang seperti ini, ngaku salaf atau tidak ngaku salaf? Kalau tidak ngaku salaf ya sudah, memang jelas, ya tinggalkan. Kalau ngaku bermandat salaf seperti ini, tinggalkan, tidak usah. Ya. Sampai-sampai juga ada yang begini, tapi ini nggak bisa dideteksi, karena bisa jadi maksudnya baik. Apa itu? Menawarkan diri untuk kajian. Nah ini juga. Menawarkan diri, undang saya lah, ya, saya bisa ke sana enggak? Nah gitu, yang begini-begini. Ya. Tapi yang seperti ini enggak bisa dideteksi dia tidak ikhlas. Bisa jadi karena semangatnya untuk menyebarkan kebaikan, itu masalahnya. Tapi kalau terdeteksi ternyata dia tidak ikhlas, karena mengharapkan, ya, bantuan orang setelah dia memberikan apa? Kajian-kajian, nah begitu. Ya. Maka yang seperti ini tidak usah diundang lagi. Ya. Bahkan sebagian panitia kajian kalau ada orang seperti ini, ya mungkin menganggap dirinya ustadz, lantas dia minta diundang. Ya. Sebagian panitia kajian itu udah nggak srek. Ada sebagian panitia ngomong begini sama saya, Ustadz, ya, ana nggak serk ana lihat kalau ada seseorang itu ya, undanglah ana, ya buatlah kajian untuk ana, nah, gitu. Itu nggak serk katanya sebagian ikhwan itu. Jangan kan antum aja nggak serk. Ana sendiri kalau gitu tuh malu, karena masalahnya pertama kita ini siapa kalau seandainya pun kita ikhlas ingin berbagi kebaikan. Ya kan nggak harus juga undang saya ya, nggak harus gitu juga kan. Ya, tinggal contohnya, kalau contohnya ada satu permasalahan, ya, dia dengan sukarela mungkin menjawab pertanyaan itu tanpa harus dia datang ke sana memberikan kajian gitu loh maksudnya. Nah, atau dia buat kajian secara mungkin rekaman atau mungkin dia videokan sendiri, lalu mungkin sepertinya ini antum butuh ya kajian ini, ya silakan ini didengarkan, tanpa harus mungkin dia minta diundang hadir ke sana. Apa urusannya? Nah begitu. Karena bisa tersampaikan kebaikan, atau dia contohnya ya tinggal share saja. Ya mungkin kajian ustadz yang lain, oh ini kajian ustadz yang lain terkait dengan apa yang antum butuhkan, nah gitu, untuk didengarkan, kan bisa. Nah begitu. Ya ini terkadang yang seperti ini ada muatan-muatan ketidakikhlasan ketika minta nawarkan kajian.
dirinya nawarkan kajian. Tapi tidak bisa dipastikan, karena bisa jadi karena semangatnya untuk menyebarkan kebaikan, bisa jadi. Tapi kalau sudah terdeteksi memang demikian tujuan orang tersebut, maka sebaiknya tinggalkan. Ya. Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak pribadi dan saudara kita para ustadz yang bermanhaj salaf yang menjabarkan sunnah ini, mereka dijaga keikhlasannya di dalam ya berdakwah, demikian. Karena memang ini berat, ya, ini berat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Berikutnya, kecurangan berikutnya atau penipuan berikutnya adalah ya kecurangan pada rakyat. Nah, ini ya pada rakyat. Bisa jadi rakyatnya melakukan kecurangan, bisa jadi juga pemimpinnya melakukan kecurangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menunjuk kepada dia ya sebagai pemimpin bagi rakyatnya, yang dia meninggal di hari dia meninggal dunia dalam kondisi dia menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga. Ya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan falam yahudha binushihi lam yajid raihatal jannah." Tidaklah ada seorang muslim yang Allah tunjuk, ya Allah amanahkan rakyat kepadanya, namun dia tidak ya bejus di dalam memberikan ya pengurusan terhadap rakyatnya dengan nasihatnya, maka dia tidak akan ya mendapatkan wangi surga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini bagi pemimpin yang melakukan kecurangan kepada rakyatnya. Adapun rakyat yang melakukan kecurangan kepada pemimpin adalah tidak taat kepada pemimpin, bahkan melakukan pembangkangan terhadap pemimpin dengan cara menggalang kekuatan untuk ya menumbangkan atau ya merongrong ya rakyat pemimpin tersebut. Nah, ini merupakan bentuk ya kecurangan rakyat terhadap pemimpin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebenarnya masih banyak ya bentuk-bentuk kecurangan ini, seperti kecurangan dalam ujian dan apa dampak buruk dari kecurangan tersebut. Demikian, ini enggak sempat waktunya kita jelaskan. Baik, wallahu ta'ala alam, kita cukupkan penyampaian materi. Sudah masuk waktu? Sudah, baik. Kita cukupkan, tidak ada sesi soal jawab dalam kajian ini, tapi kalau mau bertanya setelah sholat dipersilahkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.